menggunakan kecerdasan buatan. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan diri saya dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Zaskia Rofida dengan NIM 2024 32054. Lalu ada rekan saya. Saya Fadil Ahmad Fareji dengan NIM 2024 32067. Dan saya M. Faiz Iqbal dengan NIM 2024 32070. Baik, proyek ini merupakan bagian dari mata kuliah pengantar kecerdasan buatan yang dibimbing oleh Bapak Firmansyah Priyadi. Slide pertama akan dibacakan oleh rekan saya, Faiz Iqbal. Sini saya akan membacakan latar belakang dan tujuan. Di era digital seperti sekarang, arus informasi begitu deras. Sayangnya, hal ini diiringi dengan maraknya penyebaran berita palsu atau hoaks yang mengancam kredibilitas media dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, kami bertujuan membangun sistem kecerdasan buatan yang dapat mendeteksi berita palsu secara otomatis dengan mengintegrasikan natural language processing dan teknik machine learning, khususnya untuk berita bahasa Indonesia. Next. Metode AI yang digunakan. Metode yang kami gunakan terbagi menjadi dua bagian utama. Pertama, Natural Language Processing atau NLP yang meliputi proses tokenisasi, penghapusan stop word, stemming, dan ekstraksi fitur menggunakan TF-IDF. Kedua, algoritma klasifikasi yaitu Naive Bayes and Logistic Regression. Kedua algoritma ini dipilih secara aktivitasnya dalam menangani data teks dan klasifikasi biner. Baik, saya akan membacakan slide selanjutnya, yaitu diagram alur sistem. Berikut adalah diagram alur sistem kami, dimulai dari input data berita, kemudian dilakukan pre-processing seperti pembersihan teks dan juga transformasi bahasa. Selanjutnya, fitur diekstraksi menggunakan TF-IDF sebelum diproses oleh model AI, yaitu native based dan logistic regression. Hasilnya adalah output klasifikasi apakah berita tersebut asli atau palsu. Dilengkapi juga dengan skor kepercayaannya atau coefficient score. Nah, untuk selanjutnya yaitu hasil evaluasi model. Dalam evaluasi model, kami membandingkan performa naive Bayes dan logistic regression. Dari hasil pengujian, logistic regression menunjukkan performa yang lebih unggul secara keseluruhannya. Dengan akurasi 91,5%, presisi 92%, dan ROCAUC itu 92,5%. Sementara itu, naive Bayes unggul dalam whole recall dengan nilai 93%, yang berarti lebih baik dalam mendeteksi berita palsu yang sebenarnya. Lalu, slide selanjutnya yaitu confusion matrix. Confusion matrix memberikan gambaran lebih detail tentang kinerja model untuk logistic regression. False positifnya hanya 120. Artinya, lebih sedikit berita asli yang salah diklasifikasikan sebagai palsu dibandingkan dengan naive Bayes yang memiliki 150 false positif. Di sisi lain, naive Bayes memiliki false negatif lebih rendah, yaitu 70, yang berarti lebih sedikit berita palsu yang lolos sebagai berita asli.
Nah, lalu di slide selanjutnya ada tantangan dan juga mitigasi. Dalam pengembangan sistem ini, kami menghadapi beberapa tantangan. Pertama itu ketidakseimbangan dataset yang kami atasi dengan teknik smooth. Kedua, overfitting yang dicegah dengan cross-validation. Ketiga juga ada noise data yang kami atasi dengan audit data berulang. Terakhir itu bias bahasa dan temporal yang kami mitigasi dengan continuous learning. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara saya, Fadilah Martarezi. Selanjutnya di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari proyek ini adalah sistem deteksi berita palsu menggunakan NLP dan machine learning terbukti efektif. Dengan logistik regression menunjukkan performa terbaik untuk pengembangan ke depan. Kami merekomendasikan ekspektasi dataset, integrasi dengan fact-checking API, adopsi deep learning seperti transformer, dan implementasi continuous learning system untuk mendeteksi evaluasi pola berita palsu. Next. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami berharap sistem ini dapat berkontribusi dalam memerangi penyebaran berita palsu yang ada di Indonesia dan sekali lagi kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan. Kami dari kelompok 10 pamit undur diri. Terima kasih.